بتعالي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang itu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain amin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ila anqala Asya Rukul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin huwa muqtasun bil insaniyati. Itu masih kategori membahas tentang ilmu. Wasyaraful ilmi lan utawi mulyane ilmu. Wasyaraful ilmi utawi mulyane ilmu. Utawi mulyane ilmu iku la yakhfa ora samar apa syaraful ilmi. Iku la yakhfa ora samar apa syaraful ilmi. Iku la yakhfa ora samar apa syaraful ilmi ala ahadin ingatase wong siji. Ala ahadin ingatase wong siji. Ala ahadin ingatase wong siji. Idhuwa krana utawi ilmu. Idhuwa krana utawi ilmu. Idhuwa krono utawi ilmu. Idhuwa krono utawi ilmu iku muhtasun. Iku muhtasun den khususaken. Iku muhtasun den khususaken. Iku muhtasun den khususaken bil insaniyati. Bil insaniyati kelawan sifat menungso. 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 Bil insaniyati kelawan sifat bangsa menungso. Artinya bagaimana? Ilmu dikatakan mulia ini tidaklah samar. Jelas berarti ilmu itu adalah suatu keunggulan. Ilmu itu suatu keunggulan yang ditertentukan bagi sifatnya manusia. Kita punya kelebihan. Rupanya apa? Kita punya kelebihan menerima ilmu, yaitu bagi manusia. Itu suatu keunggulan. Sedangkan makhluk-makhluk Allah yang lain itu banyak.
tapi sifat ilmu ini keunggulannya ada pada manusia. Artinya bagaimana? Berarti kaya contoh hayawan. Tidak mungkin hayawan itu bisa berilmu. Hayawan itu tidak mungkin bisa berilmu. Makanya dalam kitab tauhidnya diterangkan ya, perbedaan di antara makhluk Gusti Allah, menungso, hewan, kalau tumbuhan ya. Kalau manusia ini punya keunggulan ya. Di antaranya yaitu punya sifat ilmu ya. Juga punya insting bahasanya. Tapi kalau hewan ini tidak sampai ke taraf punya ilmu. Makanya kalau dalam bahasa tauhid sih manusialah yang bisa bertitel berpendidikan. Sing bisa menerima ilmu yang pantas terhadap ilmu itu adalah insaninya, yaitu sifat bangsa manusia. Jadi alhasil dipun contohaken, walaupun ada hewan itu hebat kayak apa, tapi tetap hewan tersebut itu karena tidak didasari oleh akal, sehingga hewan itu tidak ada yang bertitel berilmu, apalagi berpendidikan. Je hewane hebat jikune, kaya anjing terlatih, ada manuk bio sing bisa ngomong ya. Itu semua bukan sampai titel pendidikan, tapi hanya terlatih ya. Terlatih melalui insting yang kuat. Hewan itu tidak punya akal, tapi punyanya insting. Jadi hewan hebat loh, berarti insting kuat ya. Dua kelebihan loh hewan itu, berarti instingnya kuat ya. Kalau menurut kitab Dasuki kitab tauhid Dasuki seperti itu. Jadi kalau yang punya akal itu manusia ya, juga punya perasaan, bahasa insting atau perasaan. Nah, hewan ini tidak sampai ke taraf akal atau ke taraf berpendidikan. Makanya dalam kitab Ta'alim ini ada muktasun bil insaniyah. Artinya apa? Berarti yang mempunyai menerima ilmu atau sifat ilmu itu keunggulan yang dimiliki oleh manusia. Makanya jelas mulia sekali ilmu tersebut. Karena ini ibarat yang awal-awal diterangkan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di dalam hadis yang lain diterangkan bahwa sampai ke negeri manapun kita mencari ilmu ya, utlubul ilma walau bisin, walaupun ke negeri seberang atau negeri Cina. Dalam hadis lain ditambahi lagi, saking kuatnya ilmu bahwa mencari ilmu ilaladi minaladi ilalahdi, dari mulai di procot bayi maksudnya ya, dibui sampai di tiang lasan. Berarti kesimpulannya di sini warak saraful ilmi, kemuliaan ilmu itu tidak ada kesamaran ya, yang mana bagi semua orang bisa menemui sifat tersebut. Wa muktasun bil insaniyah, dikhususkan sifat ilmu itu untuk manusia. Nah, iblis, kecerdasan yang dimiliki oleh iblis itu belum dikatakan bahasanya yo ilmu. Makanya malaikat pun itu kalah, di belakangnya ada malaikat pun itu kalah ketika pinter-pinteran karo Nabi Adam. Gara-gara apa? Nabi Adam diberikan keunggulan rupanya ilmu wa 'allama Adamal asma. Jadi ilmu Nabi Adam itu
dipai nama-nama semua makhluk itu kenal. Nah itu akhirnya yang menunjukkan di antara malah malaikat. Jadi sifat ilmu itu hakikate lho, iku muktasun bil insania lho ya. Dikhususkan apa bagi sifatnya manusia. Iku hakikate. Adapun anak iblis bisa apa dua ilmu dan sebagainya, yaitu itu lain lagi ya. Artinya bahwa di dalam ayat selanjutnya makanya di anna jami al hisol selanjutnya di anna jami al hisol krono sak temene sekabehane pakerti di anna jami al hisoli krono sak temene sekabehane pakerti di anna jami al hisoli krono sak temene sekabehane pakerti di anna jami al hisoli krono sak temene sekabehane pakerti siwal ilmi kang liyane ilmu siwal ilmi kang liyane ilmu. Nah, kalau yang selain dari ilmu li siwal ilmi kang sakliyane ilmu siwal ilmi kang sakliyane ilmu iku mustahil ya berangkat mana iku mustahil sekutonan berarti semuanya bisa iku mustahil sekutonan iku mustahil sekutonan fiha ing dalem kisol fiha ing dalem kisol kasau majul satu biasa iku yastariku sekutonan iku yastariku sekutonan iku yastariku sekutonan namanya istirok itu semuanya masuk tidak ada kekhususan. Nah kalau khusus berarti hanya itu. Kalau istirok berarti campur. Makanya di antara sifatnya ning tauhid itu orodi Gusti Allah itu apa diduakan. Jadi namanya apa musyrik. Jadi sarok itu sekutonan. Sekutonan itu jadi semuanya dikatakan masuk. Tapi kalau muktas itu hanya itu. Kabeh kena lah saya itu ya setelah itu. Nah, selain ilmu ini semuanya bisa memiliki sifat tersebut. Tapi kalau ilmu tadi mau apa muktasun bil insaf niat. Siwal ilmi kang sakliyane ilmu iku yastari kusatunan biha ing dalem isol opo al insanu menungso bisa masuk pada manusia wasairul hayawanati lan sakene piro-piro hayawan wasairul hayawanati lan sakene piro-piro hayawan wasairul hayawanati dan sakene piro-piro hayawan. Adapun sifat-sifat yang lain selain ini bisa masuk pada manusia, juga bisa masuk pada hayawan. Kan sudah dibedakan. Contohnya apa? Kasajaati koyo ano sifat maknanya apa sajaan itu kendel, berani. Kasajaati koyo sifat kendel. Kasajaati koyo sifat kendel. Kasajaati koyo sifat kendel. Kasajaati koyo sifat kendel. Jelas begitu. Berarti ilmu ini ada kekhususan untuk insaniat.
selain daripada ilmu, contoh ada sifat yang namanya apa? Berani. Berani ini bisa masuk pada manusia, juga bisa masuk pada hewan. Makanya berani itu yo sifatnya menungso, yo sifatnya hewan. Contohnya aku hewan yang berani banyak, macan ya berani. Itu berarti yang khusus untuk muhtasun bil ilmi ini insani, yaitu ilmu. Selainnya kalau sifat kendel, sifat pemberani ini dimiliki oleh manusia, juga dimiliki oleh hayawan. Tamsilun bil asal, contohnya seperti itu. Yang kedua, apalagi contoh yang sifat masuk pada manusia dan juga masuk pada hayawan. Menggunakan apa apa? Wal jur'ati dan bodoh maknanya ya. Kendel. Kalau sama. Jur'ah maknanya kendel sama. Wal jur'ati dan wani untuk kendel bodoh. Yang dinamakan saja'ah itu siddatul qalbi indal baksi. Jadi orang tersebut itu berani ketika menghadapi sebuah bahaya yang dinamakan apa? Sifat kendel bagi manusia. Contohnya neng peperangan itu kan kita akan siap menghadapi pedang, akan maju berarti wongnya kendel. Teror yang setan ini apa? Kita yang maju berarti wongnya kendel. Ini yang dinamakan sifat saja. Siddatul qalbi indal baksi. Kerasi hati wani ketika menghadapi bahaya. Ini yang dinamakan sifat saja. Nah, antara saja karo jur'ah ini mutarodif, artinya sama. Lafadznya beda, tapi artinya sama. Namun bahasa Indonesia apa menurut? Karena lafadz sejen, tapi artinya sama. Kayak saja'ah karo jur'ah ini maknanya sama. Ini kalau dalam bahasa yang memandeknya namanya mutarodif. Jadi dua lafadz yang maknanya sama. Insanun basarun, pada baik maknanya menungso. Saja'ah jur'ah maknanya pada baik kendel. Ano lafadz itu mutarodif, ada lafadz itu mustarok. Kalau mustarok itu lafadz satu tapi maknanya loro. Jadi arane mustarok. Ini dalam apa disiplin bahasa manten itu diterangkan. Ada muradif dua lafadz, ya lafadz loro tapi artinya siji. Ono sing lafadz siji tapi artinya loro. Contohnya ain itu maknanya bisa mata, bisa sumberan. Ainul ma di sumberannya banyu. Namun aitun ini mata. Penuh dalam bahasa Arab itu ada, kalau dalam bahasa Indonesia udah karo apa arane? Sinone mano karo apa mana itu? Ngomongin apa arane? Kayak antonim kan lawan kata ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya muradif dan mustarok. Kalau dua lafadz ini artinya sama berarti muradif. Kalau satu lafadz artinya berbeda, ya berarti namanya mustarok. Ya, di sini diterangkan wahuma labdoni. Dua lafadz ini adalah mutarodif, sama kada fisihah wal komus menurut
kitab sihah dan warusnya seperti itu. Jur'ah dan saja'ah itu maknanya sama, artinya berani. Wal kuwatu lan kuat. Kuat juga ini sifat tidak hanya bagi manusia. Ana hewan sing sifatnya kuat. Wal judilan loman. Wal judilan loman, dermawan loman. Wasufqati lan welas. Dipakai Pak. Was safaqati lan welas. Wa ghairi lan liyane mengkono-mengkono saja'ah ilah. Siwal ilmi ing sakliyane ilmu. Siwal ilmi ing sakliyane ilmu. Ini beda. Ayo, kalau ilmu itu ada muktasun bil insannya, tapi kalau sifat-sifat yang lain ini ada dimiliki oleh manusia, juga dimiliki oleh hayawan. Namanya mustarok. Terus wabihi lan kelawan sebabe ilmu. Oke. Dampaknya ake. Karena ilmu itu contohnya ake. Wong itu dipai keunggulan karena ilmu. Wabihi lan kelawan ilmu. Wabihi lan kelawan sebabe ilmu. Wabihi lan kelawan sebabe ilmu. Wabihi lan kelawan sebabe ilmu. Dengan sebab ilmu adharullah ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikat. Ya. Kelawan sebabe ilmu rupane adhar mertelaaken sinten Allah Ta'ala, mertelaaken sinten Allah Ta'ala, adhara mertelaaken sinten Allah Ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam ing utamane Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ing utamane Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Didahulukan apa? Alal malaikati ngeriaken ing ngatasé malaikat. Malaikat sing wis karuan ibadahe bagus wekel ya. Tapi kalah karo Nabi Adam tingkatane lho, gara-gara apa? Sebab ilmu. Mane nyambung ning ayat wa 'allama Adamal asma, di antarae Gusti Allah mempraktekkan ilmu itu memberikan nama apa? Memberikan tahu nama-nama makhluk kepada Nabi Adam. Loh, karena kelebihan seperti itu, akhirnya Nabi Adam itu tingkatan derajate lho ya, ketinggalan keutamaane lho luwih unggul timbangane sapa? Malaikat. Wa bihi adharullah ta'ala fadla Adam alal malaikat, berarti ing ngatasi ilmu sehingga Nabi Adam itu mengungguli malaikat. Jam'u malak ala anal hamzah makanya sing dijadikan oleh di amanat kongkon dari apa sebagai melindungi bumi di antaranya itu ya para manusia ya. Itu termasuk utamae Nabi Adam karo malaikat. Ning kitab tafsir kalau tidak salah mukadimah tafsir As-Sawi itu diterangkan. Jadi debate ketika itu malaikat ibaratnya kok menuntut haknya. Kenapa kok
Nabi Adam ngono sing dipilih. Kita setelah menuntut haknya, ya wis yo didu-diduan bae pinter-pinteran antara Nabi Adam karo malah malaikat. Kasarane ngomong pinter-pinteran antara Nabi Adam karo malah malaikat. Sehingga di situ terjadilah sebuah musyawarah itu. Makanya anane musyawarah itu wis awal wis mulai Nabi Adam karo malaikat itu musyawarah. Kuat-kuatan wong sing ahli musyawarah itu kuat-kuatan beberapa hujah dikeluarkan. Gue ditasnetkan. Nah, di antara itu musyawarah debat antara Nabi Adam karo malaikat, beberapa pertanyaan ya singkat cerita. Satu kelemahannya malaikat apa? Rupane malaikat si bagianan apa dianu ning bumi kok apa bagianan pinter kok, tapi tentang bumi lho liweru aran-arane nama-namae makhluk sing ana ning bumi. Sedangkan Nabi Adam ngerti kabeh, sampai arane suket maceme ana pira ngerti, hewan biyen ngerti. Nah iki salah satu keunggulannya Nabi Adam. Wa 'allama Adama asma'. Jadi Gusti Allah memberikan tahu, wa 'allama memberikan ilmu bahasa namun karena wakilan termasuk ilmu. Gusti Allah ngepai weru aran-arane Nabi Adam semua makhluk itu sekedar tahu itu termasuk ilmu. Yang ilmu ini mengungguli daripada apa malah itu. Nek Gus Bangarani sih unggul je gara-gara makanan enak. Yo beli ngefek. Siji mangane apa? Sego karo iwak gesek semua mak. Sing siji mangane sego karo ayam. Sing sego karo ayamnya lu unggul. Yo beli ngefek. Keunggulan yang seperti itu tuh enggak hal yang biasa. Sing paling unggul itu adalah ketika mengungguli ilmu. Karena yang diprioritaskan atau artinya apa? Sing paling utama lho, kita merasa unggul itu adalah ketika kita sudah benar-benar apa ning posisi orang yang berilmu, dudu posisi wong sing mangan enak lho. Digiringi ngono, namun ning apa pendapatnya Gus Bahar. Makanya tidak ada bahasa perbedaan wong sing mangan enak karo mangan sing biasa kok merasa yang satunya unggul, nggak ada. Yang dikatakan unggul itu ketika kita unggul dari yang lain, diantaranya yaitu tentang ilmu. Malaikat pinter, Nabi Adam pinter, tapi yang diunggulkan Nabi Adam. Karena wa 'allama Adama asma' di situ Nabi Adam ini diberi kelebihan rupanya apa? Wis dipai ilmu dingin, ya wis dipai ilmu dingin. Walaupun ilmu singkat tuh, rupanya apa mau? Ilmunya hanya mengerti nama-nama makhluknya Gusti Allah. Tapi wis ngalahkan napa masa Allah makhluk Gusti Allah sing ahli ibadah, bersih tanpa dosa, namanya malaikat. Jadi hasil musyawarah debat tersebut yang menang adalah Nabi Adam. Sehingga dalam kitab Ta'alim pun diterangkan bahwa wabihi pada Adam, dengan ilmu Nabi Adam itu bisa mengungguli malaikat. Ya luar biasa ilmu. Makanya sampeyan itu kudu seneng sing arane belajar ilmu. Wong-wong kuat dibangun pidato. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Iki asalnya sejarah ngono. Jadi unggul mutamaaken ning Bani Adam atau itu dengan ilmu. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Kuwate sing nggo mukot dimah kanggo pidato atau kanggo ceramah wae sing ngono. Tujuane bab merasa bahwa dengan ilmu kita bisa unggul dari yang lainnya. Nabi Adam saja bisa mengungguli malaikat gara-gara ilmu.
Ini kan ilmu itu ya unggul. Makanya terus ditulis namanya bahwa wong sing duwe ilmu itu apa akan diangkat derajate kok. Oh, aku ilmu darajat kok. Ayat itu. Oke, ini kitab ini masih menerangkan tentang apa mahiyatul ilmu. Jadi keunggulannya di antara ilmu itu bisa mengalahkan keunggulannya malah ini wabihi azharu wa ta'ala pada adam ala malaikat. Terus ayat selanjutnya wa amaruhum bisujudi lahu. Wa amarolan dawuh sinten Allah perintah. Wa amarolan perintah sinten Allah hum ing malaikat sampai kaya ngono. Karena wis unggul. Wa amarolan perintah sinten Allah hum ing malaikat. Wa amarolan perintah sinten Allah. Wa amarolan perintah sinten Allah hum ing malaikat. Wa amarolan perintah sinten Allah hum ing malaikat bisujudi kelawan kongkon sujud. Bisujudi kelawan kongkon sujud. Bisujudi kelawan kongkon sujud. Bisujudi kelawan kongkon sujud. Lahu maringsi Nabi Adam. Lahu maringsi Nabi Adam. Lahu maringsi Nabi Adam. Sampai iki merasa unggul, hormat, sehingga malaikat itu disuruh apa sih sujud ning Nabi Adam. Tapi ana sing digelem sujud supaya apa? Laknatullah iblis. Wong iblis sujud ning Nabi Adam. Sedangkan kenapa kok di sini kok sampai praktek sujud? Makna daripada sujud. As-sujud bil lughat itu al-khudu. Ya. DP di namun saya kok merasa rendah. Jadi orang rendah sing ndi wong batuk iki ana ning dhuwur. Ya. Belum beli ditaruh ngisor. Ya. Dumpruk sejajar karo sikil. Bahasa makanya namun secara lughat sih yo sujud itu penghormatan yang lebih, namanya khudu. Artinya apa? Jidat atau batuk itu paling dhuwur kepala lo ditaruh ngisor lo belum beli. Makanya khudu. Nah di sini pembelajaran kita sholat sama sujud. Artinya apa? Kita itu lemah, kita itu makhluknya Gusti Allah. Makanya ketika sholat batu kita belum ngumpul sujud ning apa Gusti Allah. Kalau secara syarak yang namanya sujud itu wad'ul jabha 'alal ardi ala qasdil ibadah. Namun secara syarak yang dinamakan sujud itu apa? Meletakkan jidat atau jabha ala qasdil ibadah, ingatase niat tujuan ibadah. Ila amir bisujud lahu alaihi salatu wassalam ala wajhi tahiyah wal karomah takdiman lahu wa ikhrofan. Iya, ana sing mengatakan sujud itu ben oleh malaikat ning Nabi Adam iku. Ana sing mengatakan iki ya, tapi wakila bahasa wakila itu jare pendapat. Wakila ada il yang mengatakan sujudnya Nabi Adam sujudnya malaikat terhadap Nabi Adam itu seperti at-tahiyati wal karomah takdiman lahu wa ikhrofan wa adaan hakik taklim wa tidaron lima waqa'a minhum fisa'idhi. Jadi perintah
Kenapa Gusti Allah memerintahkan sujud malaikat kepada Nabi Adam itu? Karena tahiyah pertama atas dasar memuliakan, biar tahu bahwa malaikat ana makhluk sing luwih mulya, yaitu siapa? Nabi Adam. Bari weru ya, tahiyah memuliakan. Terus selanjutnya wal takrima, sama ya, memuliakan, takdiman, mengagungkan ya, wa intirofan, mengakui ya, wa adaniyat taklim. Terus kila lagi Gusti Allah mengerjakan sujud malaikat kepada Nabi Adam itu, wa inna makana Adam kiblatun li sujudihim takdiman bisya'nihi wa sababan liwujudihi lima ro'aw atmu lil mubtadi'ati. Terus yang kedua, alasan kenapa Gusti Allah memerintahkan malaikat perempuan sujud Nabi Adam ini sebagai pembelajaran awal nanti kita ibadah memuliakan itu dengan cara sujud. Ini bilangnya banyak. Jadi wabihi, ilmu, dengan ilmu Nabi Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Wa innama syaraful ilmi. Selanjutnya wa innama syaraful ilmi, angin pemestine utawi mulyane ilmu. Wa innama syaraful ilmi, angin pamestine utawi mulyane ilmu. Wa innama syaraful ilmi, angin pamestine utawi mulyane ilmu. Wa innama syaraful ilmi, angin pamestine utawi mulyane ilmu. Iku likaunihi, krana anane ilmu. Iku likaunihi, krana anane ilmu. Terus mengatakan lagi kenapa mulia ilmu tersebut. Likaunihi, krana anane ilmu. Likaunihi, krana anane ilmu. Likaunihi, krana anane ilmu. Likaunihi, krana anane ilmu. Iku wasilatan. Iku wasilatan dadi lantaran. Iku wasilatan dadi lantaran. Iku wasilatan dadi lantaran. Iku wasilatan dadi lantaran. Iku wasilatan dadi lantaran ila takwa maring takwa. Ila takwa maring takwa. Ila takwa maring takwa. Ila takwa maring takwa. Anu mengatakan maring kenapa ilmu itu mulya, sebab karena ilmu itu sebagai lantaran, sebagai perantara bagi orang itu sampai ke derajat takwa. Sedangkan ketika sudah takwa, menjalani perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Nah, orang itu paling derajat takwa itu karena lantaran apa? Ilmu. Jadi makanya ilmu itu dikatakan mulia karena dengan ilmu orang itu bisa sampai ke derajat takwa. Ning ayat apa kok ana keterangane bahwa sing paling mulia mungguh Allah iku ya akramakum indallah iku apa? Man atqakum. Sing paling mulia mungguhe Gusti Allah iku wong sing gelem takwa ning Gusti Allah. Akramakum indallah iku man atqakum. Buku ayat apa kok? Ana keterangane akramakum indallah iku man atqakum. Nah, sedangkan kita sampai ke derajat takwa itu tidak akan hasil kalau tanpa ilmu. Nggak bisa wong itu sampai ke derajat takwa itu, wong itu bisa melangkahi sing namanya apa? Ilmu. Makanya ilmu itu dikatakan mulia karena ilmu itu sebagai lantaran
kepada sifat apa orang tersebut hingga sampai ke sifat takwa. Wasilatan ila wasaratul ini wasilatan ila alladzi yustahaqqu alladzi kang yustahaqqu kang dihakaken alladzi kang yustahaqqu kang dinhakaken alladzi kang yustahaqqu kang dinhakaken atau dinhaki bihi kelawan takwa bihi kelawan takwa bihi kelawan takwa bihi kelawan sebab takwa bihi kelawan sebab takwa bihi kelawan sebab takwa opo al karomatu kemuliaan opo al karomatu kemuliaan jadi man akromakum indawahu niku man akom jadi wong sing dikatakan mulia mungguh Gusti Allah iku wong sing bertakwa ing dawa ana ing dawa ta'ala ana mersane Gusti Allah taala 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 wasa'ada lan den hakaken opo kebahagiaan 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 al abadiyatu kang selawase al abadiyatu kang selawase al abadiyatu kang selawase dengan sifat takwa sehingga kita masuk dalam apa dimuliakan Allah dan menjadi orang yang berbahagia selamanya. Wasa'adatu dan hakaken opo kebahagiaan al abadiyatu kang selawase al abadiyatu kang selawase al abadiyatu kang selawase. Oke, jadi dalam pembahasan sedikit dari ambil kesimpulan artinya apa? Masih menerangkan tentang apa mulianya atau keunggulan ilmu. Mulyane ilmu siji diterangkan ilmu itu sifat sing mancep insania orang manjing ning hayawania. Kalau yang lain itu bisa sifat apa manusia juga bisa hayawan. Menurut itu termasuk apa bisa jadikan iktibar bahwa Nabi Adam bisa unggul dengan malaikat itu karena Nabi Adam dengan diberikan sebuah ilmu. Nomor kedua bahwa muliane ilmu, kenapa ilmunya ilmu itu sebab lantaran ilmu wong itu bisa sampai ke derajat takwa, sehingga wong nek wis sampai ke takwa iki nanti termasuk dimuliakan oleh Allah dan juga menjadi orang yang berbahagia selamanya. Kama qila Muhammad bin Hasan bin Abdullah